lagi cek, itu kan pagar, itu kan kita harus mantau juga, takutnya ada maling masuk dari samping, ya kan. Saya lagi senter ke motor, saya senter ke ke pagar. Pas saya senter ke antara pohon itu tuh dua, saya ngeliat ada pocong Di pohon itu? di pohon itu, kayak pocong kepala hitam gitu. Saya lagi senter dulu, mastiin di atas lemari uang nih ada apa nih. Pas saya ke sudut ini nih, ke sudut gini, ini kan pagar yang saya buka, itu kayak ada sosok jubah gini nih, lagi nempel gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue menghadirkan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau bekerja sebagai security di daerah Bandung. Langsung aja kenalan, sebelah gue udah ada Bang Saugi. Selamat malam, Bang Saugi. Malam. Apa kabarnya nih Bang Saugi nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke nih Bang, nih Abang mau ceritain tentang pengalamannya waktu kerja sebagai security nih Bang, Security, ya? Di daerah Bandung. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, itu security di bidang apa nih Bang di sana? Jadi kalau saya khusus jaga gudang aja, jadi uangnya itu nanti ditarik-tarikin untuk dimasuk-masukin ke ATM gitu. Oh, jadi ini gudang uang? Gudang uang, jadi dimasukinnya nanti itu ke banknya, bank besar semua. Nah, saya baru tahu nih Bang, ada gudang isinya uang ternyata Bang ya? Iya. Nah, itu kalau boleh tahu gudang itu uangnya distribusi dari bank atau dari mana tuh? Jadi pokoknya sih kalau waktu saya diterima tidak dijelaskan. Jadi itu mungkin privasi dari pihak owner gitu ya. Jadi seperti ada deal-dealan kerjasama suatu perusahaan yang dimana pada setiap ATM tuh kan nanti suatu saat bakal habis saldo. Nah, pihak dari perusahaan saya tuh isi ulang refill ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bang, di tempat Abang ini ada shift-shiftan juga nggak sih Bang? Ada, itu ada 3 shift. Pagi pulang sore pulang malam pulang pagi, libur gitu. Nah, di gudang ini gede nggak sih Bang? Apa berapa gudang, apa satu gudang doang tapi isinya kalau gudang lumayan gede. Lumayan gede. Tapi tetap satu gudang gitu ya? Satu gudang gitu, tapi ada lorong menuju itunya juga ada gudang gitu. Jadi kayak pagar besinya tuh ada gitu. Oh, iya. Nah, Abang waktu kerja di sana tahun berapa Bang? 2015. Sampai? 8 bulan saya. 8 bulan aja 8 tuh? bulan, ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu keluar kenapa tuh Bang? Apa karena nggak kuat seremnya atau gimana nih? Waktu itu saya keterima di perusahaan pembasmi hama. Oh, udah keterima lagi. Ya, yang dimana di situ ada jenjang karirnya waktu itu. Nah Bang, di tempat Abang ini yang kerja sebagai security nih Bang, itu berapa orang sih Bang yang per shift-nya gitu? Per shift-nya itu 3 orang gitu untuk ininya. Nanti kalau misalnya udah mulai malam tuh para sopir-sopir dan pengawal-pengawal tuh datang dia. Isi absen, terus kita sebagai penjaga security nih ke mobil-mobil nih, catat kilometer mereka keluar, datang, terus kita cabutin kunci-kuncinya, terus ambil itunya tas-tas uangnya. Kan dia pakai tas juga tuh. Iya. Tas dimasukin tuh uangnya tuh. Pakai kunci ATM tuh. Itu dikawal ketat tuh, ada bawa senjata tajam pengawal. Iya, benar-benar harus ekstra ketat lah Bang ya. Ketat. Karena itu kan uang lah ya Bang ya. Betul. Jadi sensitif banget nih. Oke nih Bang, tahan dulu nih Bang ceritanya nih. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Saugi, bisa simak terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan sebelum mulai nih, gue mau ngingetin lagi buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Saugi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Pada 2015 tuh kan saya ikut tes, ya kan? Saya ikut tes,
Itu murni, memang murni. Saya ikut tes. Pada beberapa saat itu saya keterima, ada panggilan. Pak, ini lamarannya diterima gitu kan. Silakan ikut tes fisik di tanggal yang ditentukan. Akhirnya saya ikut tes kan. Itu benar-benar tes itu fisik saya tuh. Suruh push up, squat jam, lari, itu berapa kali muter. Terus tes kesehatan juga, tes akademik juga. Akhirnya setelah ikut tes, akhirnya lulus gitu. Keterima. Pertama-tama harus mempersiapkan tuh seragam sendiri. Oh, dari sendiri ya? Sendiri itu. Jadi kita harus modal sendiri gitu. Disuruh masuk, terus dijelasin ya apa itu perusahaannya, bergerak di bidang apa, terus divisinya tuh ada apa aja gitu. Di samping security jaga gudang, ada juga yang pihak pengawalannya gitu. Dia seragamnya hitam-hitam ya kan. Terus ada di situ ada divisi lain juga, kayak adminnya tuh ada staff, accounting, terus bagian konsultan, terus ada manajernya, itu ada juga di sebelah sininya gitu. Jadi kayak ini posnya ya, ini pos, ini bagian lobbynya masuk ke kantor, sebelah sini tuh kayak ruang staff, semuanya tuh isi semua orang-orang perkantoran gitu. Nah, ini di pos sebelah sananya ini gudang, sebelah kanannya tuh gudang. Ini pagar, ini parkiran motor, ini ada pohon-pohon. Pada saat itu saya tuh dijelasin di situ kan, sampai benar-benar paham apa itu kinerjanya seperti apa, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa gitu, jam kerjanya seperti apa, itu dijelasin semua gitu. Sampai benar-benar udah paham, terus dilepas akhirnya kan. Pada waktu itu job desk saya itu pagi-pagi tuh kita tuh udah berdiri kayak apel gitu ya. Berdiri, diajarin kayak paskibra gitu ya, baris berbaris gitu. Kalau masuk jam 7 itu kan 8 jam ya. Jam 7 pagi. Itu kita isi absen, terus apel dulu, kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan, kelengkapan borgol, pentungan gitu kan, tuh harus sudah siap semua. Kayak PIN gitu kan. Semua udah, ini ada nama. Job desk-nya itu saya lebih ditekankan, ternyata kebetulan saya tuh di bagian penjaga gudangnya, gudang uang itu tanggung jawabnya besar sekali ya, karena uangnya itu bisa sampai miliaran tuh, puluhan miliaran bahkan lebih. Itu kita tuh harus benar-benar sigap di situ. Kita diajarin juga cara kita intelijensi lah gitu, ngintel orang nih. Yang ada yang mau ngelamar kerja, kita harus tahu juga nih asal usulnya, masuknya gitu kan, laporan tuh kita harus sigap gitu. Atau begitu datang orang ada rampok, kita juga harus sigap gitu. Ibaratnya kalau misalnya ada apa-apa, saya yang paling duluan, itu harus sudah siap. Jadi ya saya banyak berdoa kan di situ, dan juga diberikan pelatihan kan sampai beberapa kali. Akhirnya udahlah, saya beranikan diri. Nah, nanti tuh kalau misalnya masuk pagi ke sore itu lebih ke fokus ini aja sih kita. Terima orang-orang yang datang bawa surat. Terus pagi-pagi tuh jam 8, jam 9 tuh kita tuh harus standby tuh, jaga-jaga tuh. Kayak misalnya karyawan-karyawan driver yang mau kirim-kirim uang tuh mereka siap-siap tuh. Udah pada prepare lah gitu, persiapan dari tas-tasnya itu bolak-balik pasti ke gudang, ngambil-ngambil uangnya. Itu harus dipantau juga tuh, jangan sampai ada yang kehilangan apa kan, kita harus ini juga. Jadi kayak ada sistem report gitulah, pengeluaran hari ini berapa gitu, itu bagian accounting-nya tuh ada infonya tuh di situ, bagian laporan keuangan. Kalau misalnya sore itu karyawan tuh yang staff-staffnya tuh pulang. Jam-jam pulang, office hour lah gitu. Itu kita di situ kerap bertemu sama kayak ada aparat yang aktif gitu kan. Itu kadang masih ikut pengawalan juga gitu. Terus yang udah pensiun juga masih aktif juga gitu. Nah, kalau misalnya pagi ke sore, interaksinya lebih ke itu seperti itu. Kalau misalnya masuk sore ke malam tuh job desk-nya tuh kita lebih ke standby di pos
sama standby di depan pagar. Nah itu tuh kalau misalnya ada yang apa namanya driver yang udah beres nih masukin uang ke ATM, ya kita itu apa harus standby di situ. Kuncinya tuh nggak boleh dicabut, kunci drivernya tuh nggak boleh. Jadi tugas kita tuh jangan sampai kunci mobil tuh hilang. Jadi ini perusahaan tempat saya kerja, ini mobil panjang sampai sana, ini mobil panjang sampai sana, ini tuh ada pinggir jalan tapi kayak masih ada pohon-pohon gitu, pohon-pohon gede gitu. Terus kalau saya lihat sih kantornya kayak rada udah ini ya, kayak udah lama bangunannya. Setelah saya resign pun ternyata pindah tuh kantor akhirnya. Ada kabar pindah gitu kan. Saya banyak kenalan juga kan sama senior di situ. Ketika saya masuk sore ke malam tuh, sampai ini ya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, itu aman. Di bulan ketiga awal tuh aman. Saya tuh, kalau misalnya ada kunci itu saya cabut-cabutin setiap ini. Itu dibagi dua, satu jaga di depan pagar, yang kedua tuh nyebar kanan-kiri. Itu di samping kita ngambil kunci, juga ngambil tas-tas, uang-uang itu yang bekas masukin uang tuh. Itu ada lumayan sih, banyak sih. Ada belasan lah gitu, ada kadang puluhan gitu diambilin tas-tasnya. Itu kunci juga jangan sampai hilang tuh, dicatat kilometernya, kita bawa papan nama gitu ya, ditulis keluarnya tuh kilometer berapa gitu, sampainya tuh kilometer berapa tuh ditulis gitu. Pada saat di bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ketiga awal tuh nggak ada apa-apa. Nah, pas di mau menjelang akhir bulan ketiga tuh, pada saat itu saya belum pernah dengar cerita apa-apa nih dari senior tentang cerita-cerita mistis mereka kan. Namanya baru 3 bulan kan saya kerja. Pada saat itu saya tuh kan saya ngambilin kunci tuh ke arah ini ya, ke kanan, gantian tuh, udah ke kanan ini habis, kiri habis, itu kan masih manjang lagi tuh, tukeran gitu, tuker ya sini ya biar nggak bosen gitu, tukeran. Pas yang kiri paling pojok tuh kan saya tinggal ngabisin tengah ke akhir gitu ya, kuncinya tuh saya cabut-cabutin, terus saya ambilin dari bak belakang mobil tuh, kayak mobilnya mobil blind van gitu ya, saya buka, saya ambilin tas-tasnya tuh. Itu pas mobil paling belakang tuh, pas saya lagi nyalain kilometer di mobil tuh, saya cek kilometer tuh, kan ada kaca tuh yang buat ke belakang, spion yang di dalam mobil tuh. Saya lagi nyatet gini tuh, saya kaget, ada cewek rambut panjang. Itu di paling pojok mobil yang paling ujung, itu ada pohon gede kan di situ. Saya langsung kaget kan. Ada cewek, langsung lari saya. Itu nggak tahu tasnya tuh sampai jatuh-jatuh gitu ya. Yang ya sebelumnya saya ambil tuh jatuh-jatuh gitu. Sampai saya lari. Kunci tapi saya bawa semua. Jangan sampai ada yang lepas. Lari saya. Saya tutup pintu tuh udah brok gitu ya, lari. Langsung saya laporan kan ke teman-teman. Kenapa lo? Itu gue ngeliat cewek rambut panjang, matanya tuh hitam sini, lagi ngeliatin gue gitu, pakai baju putih, cuman segini doang, tapi bukannya doang ngeliatin gue doang, tapi ininya kelihatan putih gitu. Yang bener lo ya, masa sih lu lagi kecapean kali, minum dulu sana kan ada dispenser tuh. Kira saya minum ya, gemeteran kaget, nggak tahu apa saya yang lagi ini banyak pikiran atau capek gitu ya. Saya minum dah. Saya pikir mungkin lagi kecapean, lagi halusinasi gitu kan. Akhirnya pastiin dulu tuh barang-barang ada yang hilang nggak. Sampai disamperin juga sama teman saya kan, dicek juga. Dia bantuin tuh ngambil tas tuh yang jatuh tuh. Ada beberapa tas tuh. Tasnya jatuh nih. Tapi pintu nggak dikunci tuh yang paling ujung. Diambil lagi balik dikunci. Sambil dia juga kayak yang rada-rada takut juga ngunci pintunya gitu. Buru-buru gitu. Dia cerita ke saya, langsung nyamperin saya. Udah gue kunciin tuh buru-buru. Emang rasanya kayak merinding juga sih di situ. Kayak yang aneh gitu kata dia gitu, tapi gue nggak ngeliat apa-apa kata dia gitu.
itu kan jauh dari CCTV ya, udah jauh dari jangkauan perusahaan itu, karena panjang kan ke sana itu udah masuknya udah apa ya, udah wilayah orang lah gitu. Terus akhirnya sampai saya masuk sore itu pulang malam tuh ngeberesin tuh bisa-bisa sampai jam 11, setengah 12 malam tuh. Itu harus ini apa namanya, harus beres gitu. Kalau misalnya kunci hilang itu harus ganti rugi. Kunci mobil kan lumayan. Iya benar. Akhirnya saya bikin laporan gitu kan. Dari laporan terus saya laporan ke Danru, kan ada komandan regu tuh. Terus saya cerita dikit-dikit kan. Tadi saya ngelihat ini kayak ngelihat perempuan gitu. Kata Danrunya. Tak aneh deh di dia mah. Loba di dia mah. Kalau kata bahasa Sundanya begitu, kalau ditranslatein udah nggak aneh lagi, di sini mah banyak. Kata dia gitu. Yang penting ngopi, kata dia gitu, sama ngerokok. Siap. Akhirnya saya pulang ya kan. Beres-beres itu jam setengah 12 malam tuh. Saya pastiin kunci nggak ada yang tertinggal. Akhirnya saya pulang kan. Itu tidak ada apa-apa tuh. Berjalannya waktu, besok tuh mulai masuk apa namanya, masuk malam tuh belum ada apa-apa juga, masih biasa ya kan. Masuk malam libur. Cuman emang kalau misalnya saya tuh lagi apa namanya, lagi kan digelapin tuh area lobi itu, kalau udah pada pulang tuh karyawan, sore tuh udah pada sepi karyawan tuh, dimatiin lampu kan. Kalau misalnya saya lewat di bawah tangga tuh kayak merinding gitu. Terus kalau misalnya saya ngecek gudang juga kan harus dicek tuh gudang, dipastiin kuncinya, ada orang nggak di dalam ketinggalan, ada maling nggak gitu kan. Itu dicek, dipastiin semua udah aman gitu ya. Itu saya awal-awal tuh merinding memang, agak-agak kayak apa namanya, bulu kuduk tuh kayak merinding gitu, gitu. Sampai 5 hari berturut-turut tuh pada saat itu nggak ada apa-apa tuh. Pas di hari ke-6-nya tuh, pas saya lagi apa namanya, ngecek di bawah tangga ya, itu kan waktu itu kan saya nggak pernah bawa senter ya, iseng-iseng saya senter bawah tangga tuh. Jadi kalau tangga itu menuju ke atas tuh kayak musola. Musola tuh digelapin juga, musola sama ruang apel. Apel tuh bisa di lantai 2, bisa di teras gudang keuangan. Itu ada dapur juga di lantai 2 tuh. Saya senter, itu kayak ada sosok berdiri pakai jubah hitam, tapi ngebelakangin saya. Saya langsung ini kan kaget, sesentak gitu. Wah, apaan tuh? Langsung saya matiin aja kan, saya langsung lari ke pos gitu kan. Itu saya takut gitu. Saya nanya, di bawah tangga tuh ada yang naruh baju nggak sih? Baju hitam? Nggak ada kan, dari dulu itu tangga tuh polos aja, nggak ada gantungan apa-apa. Kok kayak ada yang berdiri ya, tapi ngebelakangin gitu, sosok hitam. Katanya, nggak mungkin gitu kan. Yang selama ini gue rasain sih, kalau gue keliling area kantor, gudang gitu ya, ke dalam, ke lantai 2 tuh cuman ngerasain merinding aja, teman-teman gitu. Terus saya yang kedua kali nih kayak diliatin gitu. Ya udahlah, yang penting di dalam udah aman gitu ya. Tapi dari cerita saya tuh temen juga kayak yang segan gitu, segan gimana gitu buat ke dalam gitu ya. Auranya tuh kayak aura kalau udah menjelang malam tuh kayak udah mencekam ya. Mencekam gitu, kayak yang nggak enak gitu. Udahlah, yang penting aman, yang penting mah kita fokus ke ini aja, pagar depan gitu aja, ya udah. Sampai akhirnya kita tuh kalau tidur tuh jam 12 malam, sampai yang udah ngantuk duluan itu dibagi tugas. Jam 12 ke jam 1 tidur, yang jaga 2 orang gitu kan. Karena kan dipastiin tuh di atas jam setengah 12 tuh pekerjaan udah beres semua tuh, cabut kunci, cabut tas-tas tuh udah harus beres semua. Itu harus udah tinggal fokus, kita tuh siap jaga apabila ada kerampokan di situ. Udah siap pertaruhkan nyawa lah gitu ya. Itu tidur jam 12 ke jam 1 harus ada yang bangun. Jam 1 ke jam 2 ada yang tidur juga tuh, ganti-gantian tuh, harus ada yang bangun, ada yang jaga. Jam 2 ke jam 3 harus ada yang jaga.
Di atas jam 3 udah nggak boleh ada yang tidur. Kadang-kadang kalau ada yang nggak ngantuk, ya nggak ngantuk gitu. Tapi ada yang ngantuk, tidur gitu kan. Nggak ada apa-apa tuh pada saat itu kan. Udah setelah saya ngeliat jubah hitam tuh nggak ada apa-apa. Pas besoknya tuh masuk malam, pulang pagi kan, kalau masuk malam tuh malam ke pagi lagi jam 7 ya kan, jam 7 malam, jam 7 pagi. Itu tuh libur lagi. Nah, pas hari libur masuk pagi yang hari kedua, itu teman saya lagi ngecek ke atas Pak, musola. Dia tuh lagi lagi ganti baju lah. Misalnya dari pakaian kemeja biasa langsung ke kemeja security ya kan. Ganti baju tuh masih pagi ya. Itu ya ramenya tuh lagi jam itu tuh dia nyampe tuh, kalau nyampe kantor tuh kadang jam 6, setengah 7. Jadi masih sepi juga kan. Karyawan tuh kan kalau mulai rame tuh kan, kalau kantor-kantornya tuh jam 8 gitu kan. Paling yang security-nya aja kan jam 7 tuh udah pada sigap gitu. Ganti baju. Itu kan kayak ada horden tuh, kayak horden penutup musola tuh. Itu kayak ada yang kayak ada yang gini. Padahal nggak ada yang masang kipas angin tuh, kayak ada yang gini. Kayak ada yang Noel begitu ya. Kayak digini gitu. Kayak gerakan tangan tuh jalan gitu. Iya. Apa nih? Sampai dia iniin baju kipas angin kali ya. Tapi dilihat-lihat nggak ada heksos, nggak ada kipas angin. Lari dia. Ganti baju belum tuntas, segala sesuatu lari. Pas dilihat begini, nggak ada orang. Dibuka begini horden, wah langsung lari dia, duduk ke bawah. Cerita gitu kan akhirnya. Akhirnya ada senior juga yang menyampaikan ke dia kan. Jujur aja kata seniornya, bilang ke teman saya tuh, saya di sini tuh udah 7 tahun kerja, suka ngelihat sosok jubah hitam. Disebutnya jubah hitam pokoknya, sosok jubah hitam. Terus sosok kuntilanak katanya ada. Terus sama nenek-nenek. Wah, serem juga ya. Jadi katanya suka ada makhluk juga tuh, tinggi gede hitam. Dia tuh kalau kayak ngejagain tuh di gudang keuangan tuh suka mundar-mandir. Itu katanya asal muasalnya katanya dari hodam wafak, jimat. Jadi katanya sih dikotakin gitu, kalau dibuka itu kayak ada rambut-rambut. Kotak merah itu kayak ada rambut. Itu tuh kayak jin wafak, itu buat penangkal tuyul katanya. Kata senior-senior ya. Ini dari perusahaan ya? Iya, punya berarti. Iya, di bank-bank juga sebenarnya masang gitu. Ada jimatnya gitu. Ada mistisnya juga. Mereka kalau nggak pakai itu merasa takut juga. Iya, benar. Pencurian dari tuyul gitu kan. Sering katanya suka ngeliat kayak gitu-gitu malam-malam. Jam 2-an, setengah 3 malam tuh kayak tinggi gede hitam gitu ya, jalan-jalan gitu. Bundar mandir di gedung keuangan tuh, di lorongnya tuh kelihatan tuh di kaca tuh. Padahal digelapin, tapi kayak ada bayangan hitam lagi gitu di dalam. Kadang-kadang di luarnya juga kan kelihatan berdiri di depan pagarnya tuh, terus hilang lagi gitu. Akhirnya pas saya lagi masuk pagi, kan dengar kabar kan dari teman saya kan, yang sama-sama masuk pagi, dia juga masuk pagi. Wah, saya juga merinding kan dengarnya. Oh, ternyata banyak juga ya mistisnya ya. Senior juga mesen kalau di sini tuh kita jangan ngelamun, jangan banyak pikiran, niatin aja gitu. Kalau kita ini pengen bekerja gitu, berjuang buat keluarga gitu ya, cari nafkah. Siap. Akhirnya tuh pada saat masuk pagi, siang, malam, itu saya pas lagi pas lagi jaga gudang ya, kontrol gudang nih, kebagian saya jaga gudang nih, udah beres kan semua nih, mobil-mobil udah dicabutin kunci nih. Saya tuh ngelihat sosok jubah hitam, kan menuju ke lampu tuh kan rada panjang tuh, di pojok sebelah kanan kan. Saya lagi center dulu, mastiin di atas lemari uang nih ada apa nih. Pas saya ke sudut ini nih, pas sudut gini, ini kan pagar yang saya buka, itu kayak ada sosok jubah gini nih, lagi nempel gini. Saya kaget kan, tuh langsung jatuh saya. Waduh, tuh senter pecah. Pas saya gini-giniin udah hilang gitu ya,
kayak langsung hilang gitu, ketawa. Itu mukanya tuh putih, matanya tuh hitam, giginya tuh hitam, tapi kayak pakai jubah hitam gitu. Oh iya, kayak kubluk gini ya? Iya, tapi dagunya tuh kayak rada lancip gitu, kayak falak. Oke. Ketawa tuh dia tuh? Ketawa gini. Tuh ngerayap, gini. Nempel ya? Nempel. Saya nggak tutup tuh pintu pagar, Pak. Udah boro-boro udah mikirin apa ya, udah nggak ini. Lari saya. Saya teriak minta tolong kan sama teman saya. Oh, tolong dong. Tolong. Kenapa? Itu gue ngeliat sosok ngerayap. Pakai jubah hitam di pojok kanan. Gue kaget. Minta tolong lah. Apa namanya? Senternya ambilin. Gue takut. Ya udah, saya diminumin teh manis hangat kan, dibikin dulu, minum teh manis dulu. Kenapa lo suka dilatin kayak begitu? Kata temen, banyak pikiran lo ya. Banyak pikiran sih enggak, cuman kan ya namanya udah punya keluarga dulu kan, kalau pikiran sih ada kan, mikirin kebutuhan keluarga gitu kan. Akhirnya saya diminumin tuh. Tuh kamera pecah bagian depannya. Yang kamera bukan kamera, senter gede tuh pecah. Kayak retak gitu, tapi ada serpihannya tuh yang coplok gitu. Oh iya. Ya kan mau nggak mau tuh harus saya ganti. Akhirnya saya ganti kan dari uang saya pribadi gitu. Karena itu punya perusahaan kan. Itu tiap hari tuh senter ditaruh di pos, yang mau kontrol patroli boleh ambil buat nyenter gitu, ke atas ke bawah. Akhirnya saya diminumin tuh, saya cerita gitu kan. Ya udah, kata teman saya, dimotivasiin kan, jangan banyak ngelamun, banyak doa aja gitu. Setelah beberapa hari ternyata ada yang mau ngecek CCTV iseng-iseng. Teman saya tuh ngelapor ke komandan regunya, Pak, Shogi tuh udah 3 kali nemuin penampakan gitu ya, sampai dia tuh kaget jatuh gitu. Ini dia tuh sampai sakit katanya. Kita lihat aja Pak CCTV gudang, kayak gimana sih bentuknya gitu. Takutnya kan membahayakan karyawan-karyawan yang jaga gitu. Dicek di CCTV tuh. Pada saat itu jam 2 malam tuh dicek. Jadi histori saya kaget, jatuh tuh, itu dilihat tuh. Jadi di setiap pojok tuh ada CCTV padahal. Dan itu tidak kedeteksi sama sekali. Dari suara dan penampakan. Tapi abangnya kelihatan sampai saya jatuh di situ. Saya kayak dianggap halu aja gitu. Iya. Ini Shogi halu apalagi banyak pikiran ya. Ini kok nggak ketangkep ya. Tapi ada yang ngasih tahu juga kan, ya namanya makhluk gitu kan mistis ya kan, bisa kedeteksi sama kamera, bisa enggak gitu. Ya sih bisa juga, soalnya emang dulu juga senior pernah ngelihat katanya dengan mata sendiri gitu. Ya udah pagi, udah masuk ini ya dengan tenang aja kan, dengan baca doa gitu kan. Pas saya mau menuju ke motor, saya nyalain motor sampai 15 kali saya iniin kan, dulu motor saya Supra ya. Saya gas tuh sampai 15 kali itu nggak nyala-nyala motor. Pas saya mau pulang tuh. Akhirnya di security itu ada senior tuh yang bisa. Dia kayak punya ilmu gitulah, kayak belajar ruqyah gitu kan. Dia sambil dibaca-baca sama dia. Digas 10 kali akhirnya. Motor nyala kan. Akhirnya bisa. Udah, nggak apa-apa kamu. Cuman dijailin aja katanya gitu. Oh ya, makasih Pak. Akhirnya saya pulang kan. Pulang tuh jam 7 pagi. Habis dinas malam kan. Jadi saya lumayan agak pusing juga sih memang. Habis kejedot kan. Kena lantai gitu. Karena kaget. Akhirnya pas masuk besoknya kan libur 1 kali lagi. Ada masuk pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, sampai ke malam itu kan, akhirnya nggak ada apa-apa tuh. Itu masih berjalan normal kan. Pas di minggu kedua ada lagi. Minggu kedua. Pada saat saya jaga lagi, pas lagi bagian tidur malam. Kebetulan saya itu kan jam 12 ke jam 1 teman saya, ya kan,
jam 2 ke jam 3 tuh kebagian saya tidur. Saya kan udah lumayan tuh ngantuk kan. Saya butuh istirahat. Tidur tuh saya jam 2. Teman saya tuh lagi jaga di luar dulu nih, di depan pagar. Dia kan di luar pos tuh, di depan ini perusahaannya. Sambil lihat kanan kiri apa kan. Tidur tuh nggak boleh tidur di apa namanya? Di kasur, nggak ada kasur gitu. Atau di musola tuh. Nggak boleh. Mungkin boleh-boleh aja mungkin ya, cuman kayaknya nggak ada yang berani karena gelap di situ dan nggak ada orang gitu. Akhirnya saya tidur harus duduk di pos gini. Itu pas saya tidur jam 2:30 tuh ada yang nepak. Sekali, 2 kali saya bilang ini, apaan sih kan masih ini? Apa emang lagi jadwalnya? Kenapa dibangunin? Pas ketiga kalinya, pas saya lihat gini, nenek-nenek Pak, giginya hitam. Itu dia di konde gitu ya, pakai kebaya merah. Tapi langsung hilang, slep. Saya langsung kaget kan. Jatuh saya dari tempat duduk tuh. Wah, aduh. Siapa tuh? Tapi langsung hilang, sep. Ini saya kan sakit tuh ya. Saya langsung ke teman-teman saya tuh cerita, lari. Kata teman saya, jangan di pos dulu dah. Minumin, beli aqua. Bingung nyari aqua tuh ke seberang tuh. Cari warung-warung tuh. Akhirnya diminumin saya. Teman saya juga takut masuk Pak ke dalam. Minum. Dia cari tempat duduk aja di depan. Ada lagi ya? Iya, soalnya saya juga banyak dengar cerita dari senior. Kalau di kantor itu banyak itu katanya. Banyak penampakan. Orang saya juga ngalamin horden digini-giniin. Yang satunya juga cerita gitu. Ya udahlah, ntar masuk lagi sekitar jam 4-an aja. Ya udah jam 4-an kita bertiga tuh jaga di luar. Tapi benar-benar masih sigap gitu dengan penuh ketakutan juga kan. Akhirnya sambil saya nyenderan di pagar gitu ya, berdiri. Terus kadang-kadang saya tuh duduk gitu kan, cari tempat duduk tuh. Tempat duduknya tuh tempat duduk yang kayak dari semen. Di pinggir kantor tuh ada gitu. Yang dicor-coran. Ya kayak cor-coran gitu, cuman nggak panjang sih, cuman segitu. Saya nyender duduk. Tapi tetap sigap gitu ya. Sampai ketakutan juga sih ada gitu. Masih ketakutan. Akhirnya ya udah mulai jam 4 tuh. Akhirnya masuklah teman saya tuh. Ngelihat kursi itu terbalik. Saya dibenerin kursinya tuh. Udah baca doa aja. Jangan banyak ngelamun. Bukan masalah ngelamun. Kondisinya kan lagi tidur. Terus dibangunin 3 kali. Katanya nenek-nenek pakai kebaya merah katanya gitu. Wah, ngeri juga ya. Ganti-gantian tuh jaga kan sampai jam 7 pagi tuh alhamdulillah nggak ada apa-apa akhirnya. Sampai seminggu, 2 minggu itu nggak ada apa-apa tuh. Pas di tim yang 3 minggu awal tuh mulai lagi kejadian. Saya tuh lagi lagi ngelaksanain sholat isya gitu ya. Itu lampu padahal saya saya nyalain kan. Tadinya tuh musola tuh lampunya kan rusak ya. Ini karena dinyalain, jadi saya agak berani gitu, nyalain. Terus saya sholat isya. Itu kan saya sholat tuh. Pas lagi rakaat ketiga tuh, itu ada tangan dari bawah horden, gini, gitu. Saya langsung kaget Pak. Langsung begitu kan, lompat gitu. Apaan tuh? Sampai saya tuh jatuh duduk kan. Apaan dah? Langsung saya tuh keluar aja, nggak mau ngelihat saya. Langsung keluar dari horden lari. Nggak tahu tuh tangan kayak tangannya tuh kayak pucat gitu. Kukunya tuh kayak agak lancip tapi agak hitam gitu. Iya. Pokoknya cepat gitu, megang saya gitu. Wah, saya langsung lari tuh. Saya sampai minta tolong ke teman saya, tolong kaki gue dipegang. Ya ampun, teman-teman sampai sholat juga digangguin. Iya, sampai segitunya. Terus teman-teman saya tuh minumin saya kan, minumin. Biar tenang tuh, diminumin air hangat.
sampai jam 7 pagi nggak ada apa-apa lagi tuh. Pokoknya gangguannya tuh kayak yang sesaat-sesaat gitu, tapi lumayan mengagetkan gitu. Sekali-sekali tapi bikin kaget lah ya. Bikin kaget gitu. Tapi begitu ditegesin, hilang gitu. Jadi nggak nampakinnya tuh nggak lama gitu. Seminggu itu nggak ada apa-apa kan. Berjalan seminggu tuh nggak ada apa-apa, tetap kerja dengan penuh was-was, takut ada lagi kebagian malam lagi gitu. Setelah 1 minggu itu, saya lagi kebagian jaga gudang waktu itu. Saya pantau gudang, saya buka kan. Itu saya kan lagi nyenter gini Pak, masuk ya kan. Lagi nyenter apa, sambil ketakutan gitu, nyenter mastiin tuh. Ada barang karyawan yang tertinggal nggak gitu kan, apa ada orang di dalam kan. Walaupun rapet kan bisa aja kan. Maling tuh kan pintar kan, bisa aja. Entah itu dari lubang belakang kan, takutnya ada, cek. Itu kan, ini kan ada lemari 2 nih, lemari 2 ya. Itu saya telusurin lewat tengah. Set, lewat tengah. Itu pas saya lagi mau ke lampu nih, mau menuju ke lampu nih, ke lampu kanan. Pas saya lagi ini nih, ke kiri dulu, saya giniin. Itu ada makhluk yang kemarin tuh, pakai jubah. Oh, yang jubah itu? Ya, putih. Tapi teriakin saya di depan muka gitu. Pas saya lagi gini, itu deket banget Pak. Pak! Gitu. Saya tuh langsung kaget. Itu sampai saya kedorong, buang. Badan saya tuh sakit, kena besi. Saya lari. Kak, teman saya tuh sampai kaget, narik saya. Saya sampai ngesot-ngesot Pak. Buang, sampai keluar pagar tuh saya jatuh, sampai ngesot-ngesot. Pokoknya saking panik itu kepala pusing kan, jatuh, ngesot-ngesot kayak, jadi kepala tuh kayak berat banget gitu. Kekeliengan lah ya. Keliengan gitu, kayak yang aneh gitu. Ada bisa diteriakin gitu. Itu kayak falak gitu. Falak tuh neriakin saya gitu. Sampai saya tuh kenapa? Yang di depan pagar tuh nyamperin saya ke dalam tuh. Ngeliat lagi, ya. Udah bawa sogenya bawa. Saya digotong tuh. Dirangkul gini lah gitu ya. Di pos ya. Diminumin. Kenapa? Gue lagi nyenter ke kanan kan, ke arah lampu. Itu gue ngelewatin tengah besi. Pas gue ke kiri, itu ada cewek pakai jubah, teriakin gue di depan muka. Gue bilang gitu. Wah parah, sampai teman-teman saya tuh sampai kaget. Sampai segitunya lo diganggu katanya. Bagaimana kalau kita cek lagi CCTV? Ada yang masukkan gitu ya. Malam yang keduanya tuh dicek CCTV itu, dan komandan regu saya lagi sekali-kali suka ngontrol kan malam-malam, tapi nggak lama tuh ya, kadang-kadang dia jam 10 jam 11 ngecek aman nggak, aman nah udah pergi lagi, dicek CCTV itu Pak. Itu tidak terdeteksi sama CCTV makhluknya, teriakannya. Yang ada cuman teriakan saya aja, teriak-teriak minta tolong gitu, digotong itu cuman saya doang. Jadi kayak yang apa ya, kayak yang lagi berhalusinasi gitu kesannya gitu. Tapi mereka percaya sih bahwa di sini tuh memang ada, karena di sini kan dipasang jimat. Itu udah rahasianya udah bukan ini lagi. Itu dari jimat itu mengandung hodam katanya. Jadi bisa mengundang daya tarik makhluk-makhluk lain untuk datang. Itu apa? Ini saya sakit nih, kena lemari besi. Hebatnya apa? Saya kaget kan, kebanting gitu kan. Saya diurutin aja kan sama istri saya di rumah. Dikasih balsem. Akhirnya udahlah saya perbanyak aja kan ibadah kan, doa gitu. Minta perlindungan segala macem. Seminggu tuh nggak ada apa-apa tuh saya kerja tuh. Mulai kerja lagi kan, seminggu tuh nggak ada apa-apa. Paling cuman dari temen doang sih. Katanya ada ngelihat bayangan hitam katanya. Pada saat mau masuk buka pagar, itu kayak ada bayangan gitu. Gini. Tapi hilang. Sekelibat gitu. Dalam seminggu itu, bukan saya, tapi teman saya ngalamin gitu. Tapi hilang. Teman saya tuh takut sebenarnya. Tapi emang udah kewajibannya kan, harus ngecek. Dicek. Dibuka tuh. Cuman dibuka ini doang, Pak. Truk. Tutup lagi. Saking takutnya. Saking paniknya. Iya. Kunci lagi sama dia. Mereka tuh takut
jangan sampai gue kayak Sogi ya. Sampai diliatin amit-amit dah, sampai ngeliatin jelas gitu, jangan sampai. Itu mungkin kayaknya yang diceritain itu sama senior dari Wafak itu tuh, dari Jimat itu tuh, penjaga gudang uang itu tuh. Katanya sih mukanya muka kayak panter gitu, hitam gitu ya, kayak macan gitu, badannya kayak keker gitu katanya, hitam gitu. Nggak ngerti lah saya itu ilmu dari mana itu juga nggak tahu ya, mungkin udah dari sebelumnya kayak begitu. Dalam seminggu itu hanya cerita itu aja sih dari satu teman saya gitu. Terus di parkiran motor tuh kadang-kadang kalau kita lagi ngerapiin tuh kan ada pohon gede itu, pohon gede sama pohon kelapa gitu. Pohon gede sama pohon kelapa tuh kayak yang begini gitu, kayak berdampingan gitu ya. Ini pohon tua nih, yang satu pohon kelapa. Pada saat saya ke bagian malam tuh, berapa hari setelah kejadian itu tuh teman saya, itu saya kan lagi waktunya beresin motor ya kan, beresin motor kita nih yang ada nih, lagi cek. Itu kan pagar, itu kan kita harus mantau juga, takutnya ada maling masuk dari samping ya kan. Saya lagi senter ke motor, saya senter ke ke pagar. Pas saya senter ke antara pohon itu tuh dua, saya ngeliat ada pocong di pohon itu. Di pohon itu kayak pocong kepala hitam gitu. Tapi saya tuh waktu itu lagi pegang kamera, saya foto, saya giniin kan. Saya jarak ngelihat pocong itu jarak 3,5 meter ya. Saya mundur kan, ini apa ya? Ini takutnya maling nih, nyamar nih. Pakai pakaian aneh-aneh apa kan, saya fotoin tuh. Cok, pas saya foto gitu ya, saya simpen kan, saya tegesin lagi. Ternyata itu bukan orang, Pak. Bukan orang nyamar pakai baju pocong beneran. Lagi gini. Itu saya ada fotonya. Itu sampai saya tuh lari ya, kesandung ban motor, kaki saya sakit hampir mau jatuh, Pak. Aduh. Ini saya nih, tulang kering saya kena pakbor. Lumayan kan, biru tuh. Akhirnya saya cerita ke teman saya, pantesan di parkiran motor suka bau melati katanya gitu. Di pos juga suka bau mawar. Tapi cuman sekelebat gitu. Bau mawar itu kayaknya yang nenek itu, nenek yang baju merah itu. Kalau bau melati itu kayaknya pocong sama kuntilanak yang di situ tuh. Jadi ujungnya tuh ujung parkiran motor sama ujung mobil yang saya pertama ditempatin tuh nggak jauh, cuman jarak 2-3 meter tuh. Itu ada pohon kan gede. Itu saya dilatin di situ. Ya kunti, ya pocong juga. Akhirnya saya tenangin diri kan. Udahlah. Sekarang gini walaupun kata teman saya, walaupun kita sering dilihatin, itu kan udah menjadi resiko kita sebagai petugas keamanan. Kita jaga itu kan ibaratnya 24 jam berganti shift. Ya kita harus siap gitu. Mau gangguan makhluk nyata, makhluk halus tuh kita harus sudah siap kan. Iya. Ya udah menjadi resiko sih, cuman ya udah yang penting jaga omongan aja gitu. Jangan sampai sompral. Iya. Akhirnya ya udahlah. Dilihatin tuh fotonya tuh. Gue fotoin, gue pikir maling, nyamar. Saya bilang itu kan, dilihat. Bener, pocong. Kepalanya tuh kayak hitam gitu. Putih, mukanya kayak angus gitu. Gelap lah ya. Ada kuncupnya. Gelap gitu. Anehnya tuh, padahal sambil difoto di center gitu. Tapi kayak yang kayak fokus kameranya tuh kayak yang keganggu-ganggu gitu. Kayak buram-buram dikit. Kayak buram-buram dikit gitu. Iya. Akhirnya sampai sekarang tuh saya abadikan kan fotonya tuh. Itu cukup menakutkan sih buat saya gitu ya. Mukanya tuh mukanya hitam semua. Akhirnya saya ngobrol diskusi gitu ya sambil jaga-jaga itu tuh. Sampai beres tuh ya. Akhirnya saya pulang kan. Pulang tuh udah jam 7. Saya bikin laporan segala macem, kunci hilang enggak. Nah, pas masuk sore ke malam nih,
teman saya tuh bagian nyabut kunci dia. Dari driver yang sampai, dia bagian nyabut kunci kan. Saya bagian di pos, ya kan. Teman saya nih yang belum pernah sama sekali diganggu nih. Yang satu jaga ke kiri, teman saya yang kanan nih. Diganggu yang ke belah kanan sekarang. Jadi dia lagi ngecek tuh ya. Dia udah nyabut kunci tuh, perasaan udah di 15. Tasnya udah sesuai sama yang dia bawa gitu ya. Sekitar 30 tas gitu ya, 30 tas. Cuman pas dia ke pos, itu cuman 14. Hilang satu. Apanya? Tas? Kuncinya. Oh, kunci. Kunci. Dia panik kan. Loh kok tadi gue nyabut kunci kan 15. Nyabut tas 30. Kok sampai pos cuma 14 ya kuncinya ya? Satu lagi kemana ya? Coba dicek lagi. Saya bagian ngecek kan, saya lagi di pos kan, saya cek lagi nih. Itu kan kunci itu digantung-gantung, Pak. Ada nomor-nomor plat mobilnya. Yang hilang plat berapa sih? D sekian-sekian-sekian gitu kan. Ini udah urutan ya? Udah berurut, tapi nggak ada. Coba cek lagi di ini. Cek di bawah-bawah lantai tempat dia melangkah gitu kan, dicek lagi tuh dari pos sampai ke arah dia tuh dicari, tuh nggak ketemu Pak. Sampai kita tuh nyari tuh hampir 3 jam. Satu kunci mobil kan lumayan tuh, bisa berapa uang, berapa duit itu kan. Pas udah 3 jam, itu anehnya kunci tuh gantung di pos. Sebelumnya diperiksa nggak ada kan? Nggak ada. Itu pas udah 3 jam kalau kecapean tuh kita ya. Saya sama teman saya lagi gini, saya ngelihat ini, kok ini kunci yang hilang ada di sini? Masa ini kuncinya? Kok bisa gitu ya? Nggak tahu deh. Tadi nyari-nyari nggak ada, iya. Tadi kan satu lagi kan nyari-nyari teman kita, iya. Nggak ketemu, hampir 3 jam kita bantu juga nyari-nyari itu, bolak-balik sampai nyari di dalam kap mobil segala macam tuh nggak ada. Tapi aneh ditaruh di pos lagi, aneh kayak dikerjain gitu. Akhirnya udah kita tenangin diri aja kan, ngobrol gitu. Akhirnya di pos tuh minum kopi hangat itu 2 orang, 1 orang tetap jaga di depan kan. Dikasih motivasi lah teman saya juga sama teman saya yang satu lagi gitu kan. Pokoknya ganti-gantian gitu kan. Sambil deg-degan juga gitu. Kita mau ngecek mobil ke kanan kiri tuh tetap harus dicek sih kalau malam. Jangan sampai dibawa kabur orang. Walaupun udah dikunci itu kan bisa aja kan maling ngebobol. Itu kita kalau lagi ngecek tuh ke arah ujung kiri tuh suka bau melati tuh. Kalau kanan tuh kayak bau gosong begitu. Tapi nggak pernah ada penampakan. Cuman kayak dikerjain gitu. Iseng-isengin dikit lah. Isengin dikit. Teman saya tuh kuncinya tuh dihilangin di situ. Kita mastiin tuh kalau ngecek mobil tuh nggak pernah lama karena lumayan serem ya. Jadi kita tuh harus tahu nih jumlah mobil di kiri berapa, kanan berapa. Beberapa yang dimasukin di dalam juga berapa gitu kan. Karena space-nya buat mobil banyak tuh nggak bisa, jadi langsung panjang tuh kanan kiri. Akhirnya udah dicek di situ ya. Pas lagi ini ngobrol-ngobrol dikasih motivasi lah kan. Biar semangat kerjanya, biar nggak ngelamun. Terus kalau tiap pagi tuh kan suka ada danru tuh ya, Komandan Rego dikasih ini namanya nasihat gitu ya. Jangan sampai ngelamun kerja tuh, baca-baca, niatin yang benar. Siapa akhirnya diingetin tuh. Pas 8 bulan itu saya mau resign, itu saya diganggu pas mau resign tuh. Mau resign. Saya diganggu. Jadi pas saya pulang sore ke malam, itu saya kan lagi pulang tuh Pak, dalam perjalanan. Itu nggak ada apa-apa pulang sore ke malam tuh. Saya nyalain motor tuh nggak ada apa-apa. Pas saya lagi lagi jalan tuh. Di tengah perjalanan pulang itu saya dispion ngelihat kuntilanak. Itu sampai saya tuh kaget ya.
dan motor goyang. Kenapa nih? Kok ada kuntilanak? Saya sampai ngestandarin motor tuh buru-buru gitu. Saya agak ngejauh gitu ya. Saya balik badan gitu. Saya ngeliat kuntilanak gitu ya. Tapi padahal mobil tuh ada seliweran. Masih rame lah. Masih rame, tapi itu kan udah jam 12 malam. 12 malam lebih lah ke atas tuh. Seliweran pun nggak banyak gitu. Cuman 1-2 mobil gitu pada saat itu. Saya sampai ngejauh motor tuh. Saya lihat balik gitu ya, mastiin ada nggak nih kuntilanak yang gitu. Ternyata udah nggak ada kan. Pas saya mau naikin lagi tuh motor, itu ban pecah Pak, ban belakang. Saya nyari ngedorong akhirnya, nyari tempat tambal ban malam-malam tuh. Jadi diliatin di situ ban goyang tuh ternyata bannya pecah sambil saya dibikin takut itu dikerjain ban saya. Itu tuh kayaknya ini yang dari kantor ini nih, saya diikutin. Itu saya cari tambal ban ya, agak susah tuh malam-malam cari yang buka. Saya jalan tuh udah jauh banget, akhirnya dapet tuh tambal ban tuh. Dapat tambal ban, terus saya nelfonin kabarin temen-temen ya. Kalau saya tuh diganggu, ya bilang gitu. Di spion kiri ada cewek rambut panjang, matanya melotot, ininya hitam nih bagian kelopak ininya. Terus ban saya pecah, saya bilang gitu ya. Itu sampai ternyata apa Pak? Ban dalamnya diganti. Ini mah ban dalamnya diganti. Udah pecah kan? Pecah, parah. Berarti itu si kuntilanak ini di motor berarti? Di motor ngikutin gitu. 75.000 ganti ban bekas. Ban barunya 2,5 nih. Wah, saya pikir kan waktu itu kan belum gajian Pak ya. Ya udah beli ban bekas aja lah. 75 tapi yang bagus ya Pak. Sampai segitunya saya beli ban dalam baru tuh. Ban luarnya ya kalau itu. Ya. Ban luarnya tuh yang akhirnya saya baca-baca aja ya, udah masang ban ya, saya baca-baca, aduh mudah-mudahan ya saya sampai rumah nggak diganggu ya. Akhirnya saya baca-baca aja. Pulang tuh Pak, saya sampai rumah akhirnya kan. Sampai rumah jam setengah dua malam. Ketemu keluarga saya tuh istri saya bukain pintu. Akhirnya suruh saya makan gitu kan. Saya sholat gitu kan. Nonton TV sampai saya ngantuk tuh jam 2:30 tuh saya baru bisa tidur gitu. Akhirnya saya tidur kan, keluarga saya udah pada tidur nih, anak istri udah pada tidur. Akhirnya saya nyusul 2:30 tidur. Itu saya lagi tidur ya, saya diirap-irap Pak. Diirap-irap tuh kayak dicekek. Jadi kayak diginiin lehernya. Antara pengen bangun atau tidur tuh kayak hidup dan mati gitu. Saya bilang gini, mau baca ayat kursi juga susah. Itu kelihatan Pak, sosok kuntilanaknya. Dia lagi ngecek saya begini. Lama banget. Berapa menit tuh saya? Kurang lebih 15 menit waktu itu. Saya diirap-irap. Akhirnya saya kebangun kan. Itu saya mau menggapai istri saya tuh. Susah, minta dibangunin gitu. Kayak yang berat banget. Akhirnya kebangun kan saya. Itu hilang gitu aja kan. Itu pada saat saya dicekek, itu hidung kental banget kayak bau bawang. Bawang putih. Kayak bawang putih. Kental banget. Itu nggak lama saya tuh kayak diirap-irap, dicekek, itu muncul sosoknya. Jarak segini nih. Itu antara sadar, nggak sadar, saya tuh pengen bangun tuh susah pokoknya. Saya ceritalah ke istri saya kan. Tadi doa Bapak sebelum tidur baca doa nggak? Udah baca doa, udah sholat. Ya udah tidur lagi, mungkin kecapean kata istri saya gitu. Saya cerita juga kan emang sebelumnya suka ada gangguan gitu. Tapi kan karena istri penakut juga kan. Udah tidur aja, udah malam, itu mengalihkan pembicaraan, dia takut sebenarnya. Akhirnya saya tuh kan masuk sore lagi kan,
masuk sore, masuk malam ke pertama, malam kedua ada kabar perampokan. Itu menjelang saya mau resign ya, udah ke 8 bulan. Ada kabar perampokan tuh, berita viral. Jadi driver di Subang bawa duit berapa puluh miliar itu ditodong, diikat matanya, diikat ininya tuh dibuang ke hutan. Mobil diambil. Itu polisi rame banget. Sampai bolak-balik Bareskrim segala macam tuh, wah rame banget tuh ngecek. Semua diinterogasi, baik saya maupun semua itu pada saat itu diinterogasi semua. Wah, dari situ keadaan tuh pokoknya mencekam lah gitu. Perampokan tuh bukan uang sedikit jumlahnya. Sampai manajer pun ditanya-tanya kan, kenapa bisa dimerampok begini? Itu kejadian saya tuh yang saya alamin tuh. Tempat saya bekerja ada perampokan juga, ada gangguan juga. Pokoknya rasa tuh udah campur aduk gitu kerja di situ. Rasa tuh udah campur aduk kerja di situ. Akhirnya diam-diam saya tuh udah ngelamar lagi ke tempat lain. Saya pikir apa? Saya udah nggak kuat nih untuk terusin di sini nih. Saya ngelamar itu di perusahaan pembasmi hama pada saat itu. Diajak sama saudara lah gitu. Ini ada lowongan nih, masukin gitu. Akhirnya saya ikut tes, keterima kan dari situ. Akhirnya saya ngajuin resign. Itu proses perampokan tuh secara hukum tuh masih berjalan. Belum kelar lah ya. Belum kelar. Jadi kayak yang sama kuntilanak itu kayak beberapa hari sebelumnya kayak dikasih kabar buruk gitu. Oh iya. Ada juga yang nanya, senior security yang bisa ya. Jadi yang sering diganggu itu yang mereka sukain aja katanya. Berarti nggak semuanya ya? Nggak semua. Yang bisa ngelihat, yang diganggu tuh cuman yang mereka sukain aja. Kebetulan baunya mereka tuh sama bau yang dia cium tuh sama sosok yang dia pilih tuh orang gitu ya, cocok gitu sama wanginya gitu. Kalau buat goib tuh wanginya mereka tuh cocok. Makanya sering diganggu gitu. Ada kabar kayak gitu. Dijelasin akhirnya ada yang bilang ke saya kan bahwa dulunya tuh mungkin dengan adanya makhluk seperti berjubah itu mungkin ya bekas tempat sekte. Ini tempat nih sebelum dipakai nih, karena bangunannya udah rada tua. Ada yang bilang begitu. Jadi kan kalau kayak falak itu kan perpaduan iblis ya. Mungkin ada yang bilang gitu, mungkin ini dulunya tempat pengabdi setan, kayak sekte ini. Kayak bekas pemuja-pemuja setan lah ya. Soalnya dari penampakannya pun hantunya nih nggak yang seperti biasa gitu. Ada yang sampai kesurupan. Itu senior dulu ya sebelum saya masuk. Kesurupan itu sampai nggak sadarin diri 2 jam. Buset. 2 jam tuh kayak diambil sukmanya dibawa. Mungkin dia lagi ngelamun pada saat itu. Itu pingsannya tuh di gudang uang. Itu sampai 2 jam dibawa, digotong ke atas gitu, ke musola, itu ditidurin ya, sampai diminumin segala macem, di ngajiin 2 jam baru ini lagi. Tapi dia pingsan aja tuh dia. Pingsan, kayak ngelihat kaget, jatuh kayak saya gitu. Iya. Tapi kayak ngajadirin diri selama 2 jam. Nah, berarti abang nih pas setelah kasus perampokan ya, resign. Ya. Itu nggak dicurigain bang? Emang jadi niat saya mau resign tuh pas saya mau kejadian tuh. Dicurigain sih pasti. Soalnya pas sudah kejadian perampokan malah resign kan pasti kan orang bertanya-tanya. Iya, saya sampai bilang gini, kalau mau main aja ke rumah saya. Kan datanya ada KTP, itu sesuai semua, main aja Pak. Saya kan ada basa-basi gitulah, pamit kan. Kalau saya kan niatnya kan emang kerja di sini baik gitu ya. Emang kebetulan saya diterima lagi Pak di perusahaan pembasmi hama gitu. Saya
pamitan aja gitu, baik-baik, ya baik. Akhirnya di ACC itu pengajuan desain saya, akhirnya saya ngundurin diri di situ. Dan sebelum pamit malah diteror sama si sosok kuntilanak ini ya? Iya, kayak dikabarin gitu, dierep-erep, dicekek saya, nggak taunya mau ada perampokan. Iya. Gitu. Tapi si sosok kuntilanak ini sebelumnya pernah wujudin juga di mobil ini? Di mobil ya? Di mobil ya. Oh, yang kelihatan dari spion itu? Spion, sama sholat tangan tuh, saya nggak tahu tuh tangan nenek-nenek apa kuntilanak tuh, saya nggak ngerti. Gokil sih, bahkan lagi sholat pun diganggu ya. Diganggu. Kacau sih. Tapi sebelumnya pernah ada nggak cerita dari teman abang yang gue di musola diganggu juga nih, gue lagi sholat atau apa gitu? Itu teman saya yang ganti baju, yang ordenya digituin. Oh, dia doang berarti ya. Oke. Tapi nggak sampai ditongolin gitu? Enggak, dia langsung buka tapi langsung lompat. Langsung kabur? Kabur ke lantai 1 lagi. Tahu sih. Nah, tapi si gudang ini kan kata abang dia punya kayak semacam jimat ya bang ya? Iya, disimpan. Tapi tahu nggak abang jimatnya itu ditaruh di mana sih bang? Ada kayak kayak wadah gitu, cuman kecil di tengah-tengah. Nah itu taruhnya di mana tuh? Di bagian pojok. Ini kan lemari. Lemari, iya. Kita ke sini. Nah ini di sini nih ada. Kayak ada di tembok gitu ya. Ditaruh di situ, kayak ditanam gitu di semen gitu. Oh, ditempelin di situ. Tempelin di situ kayak kotak gitu. Oke. Tapi itu sengaja ya dari pemilik. Sengaja ya. Katanya sih nggak boleh diotak-atik gitu katanya gitu. Oke. Nah sebelum abang yang lihat nih kan sosok tadi kayak bisa kita bilang kayak falak ya bang ya. Iya. Dan yang pernah ngeliat sosok itu selain abang siapa bang? Senior saya pernah cerita. Pernah juga nyebutnya jubah. Mereka nggak nyebutnya falak, tapi sosok berjubah hitam katanya gitu. Itu sosoknya cewek berarti ya? Cewek, iya. Cewek. Kalau saya tegasin sih cewek. Ya bahkan abang kan yang ketemu pas muka begini bang ya, yang tadi pas lagi nyenter tuh, sama sih sosoknya si itu ya, yang jubah ya. Gila sih. Orang ditongolin begitu, bagaimana nggak kaget? Kaget. Soalnya saya sampai jatuh, sampai kepala saya ngejeledak. Senter pecah saya ganti. Dan udah dicek CCTV pun nggak kena ya. Deteksi. Kacau. Untungnya aja komandan senior abang lah ya pernah nyaksiin juga nih. Jadi ibaratnya dia nggak nganggep abang halu ya kan? Iya, karena mereka udah paham sih dengan pengalaman pribadi para senior gitu. Iya. Sampai saya direp-rep gitu sampai ke rumah diikutin. Nah, tapi pas diikutin itu cuma semalam aja tuh ya? Malam, itu aja. Untuk terusannya dia udah nggak ngikutin lagi ya? Oke. Nah, untuk yang sosok nenek-nenek ini bang, berarti dia ada di pos ya bang ya? Di pos. Itu posisinya ada di hampir ke depan lah ya? Jadi ini kan pintu nih. Pintu, begitu masuk ini pos sudah. Oh ya. Jadi langsung ke tempat saya duduk tuh. Pos jaga pintunya itu, tuh jaraknya cuman ini pintu, ini saya duduk. Jadi nenek-nenek tuh emang dari kayak arah dari pintu gitu diri ngebangunin saya nepak 3 kali. Saya jatuhnya sampai ke kiri itu. Pakai kebaya merah. Tapi tahu nggak sih bang cerita dari dibalik sosok ini dulunya apa sih ini sosok-sosok mereka ini, si nenek-nenek, si kuntilanak atau yang? Kalau ada yang bilang sih kata senior saya kayak tempat ini tuh kayak tempat sekte dulunya. Jadi setan semua ya. Iya, sama ditaruhin jimat gitu kan kayak ngundang. Kodam itu kan kayak ngundang yang lain. Kayak nyari teman juga dia mungkin ya, biar rame. Gitu. Tapi bangunannya saya lihat udah tua. Sampai saya kerja di pembasmi hama pun akhirnya saya saling WA-WA-an sama teman-teman. Dulu mah kalau nggak salah WA udah ada belum ya? 2015 tuh. Pokoknya adalah saya komunikasi gitu ya. Iya. Itu dikabarin saya lewat chat itu pindah akhirnya. Gudangnya ini? Gudangnya pindah. Kantornya tuh udah nggak di situ lagi. Entah udah terlalu banyak cerita mistis di situ ya, akhirnya pindah. Ya, dan itu yang tahu tuh internal aja. Ya, orang-orang dalam aja. Orang-orang dalam. Karena kan yang jaga internal kita aja itu. Iya. Tapi bang, abang tahu nggak bang, pertama kali itu perusahaan didiriin itu berarti gudangnya ini bekas atau emang bangunan baru pertama kali dihuni itu bang? Jadi kayak bangunannya itu kayak bangunan tua sih. Kalau sejarahnya sih kurang tahu tuh. Cuman ada gosip ya gitu. Kayak tempat bekas pengabdian sekte gitu. Berarti sebelum ada gudang uang ini nih, gedungnya ini udah ada berarti ya?
Sebelum ada kantor ini ya? Iya, udah tua itu. Udah lama banget berarti ya? Nah, untuk sosok yang tadi nenek-nenek yang ngebangunin abang, teman abang juga ada yang pernah nggak digangguin dia? Kalau dengar dari senior-senior ada katanya gitu, penampakan gitu, kayak kuntilanak gitu. Oh, yang nenek-nenek? Nenek-nenek itu ada juga. Tapi dia digangguin gimana? Cuman lebih sering yang dilihat itu makhluk yang gede hitam itu. Di gudang dia. Mungkin itu karena penangkalnya bang ya, ibaratnya. Nenek-nenek itu kadang-kadang kalau kelihatan tuh dari atas aja, senior tuh cerita. Kayak jalan bongkok gitu ya. Kayak seolah-olah megang tongkat, tapi tongkatnya nggak kelihatan gitu. Kayak bongkok gitu. Kayak kalau lagi nyanter nih, lantai satu suka ada tuh. Tuh hilang lagi, bikin kaget para senior. Baju merah. Tapi dia nggak mesti di bawah ya? Nggak mesti di bawah, rambutnya tuh putih. Banan. Kacau. Itu nenek-nenek itu sama, bagian ininya tuh hitam kayak kuntilanak, aneh itu. Tapi mukanya kayak ini atau... keriput, keriput iya. Tapi pucat. Tapi giginya tuh hitam, ada hitam-hitamnya jarang-jarang gitu. Ini hitam putih gitu. Ketawa gitu tuh pas saya diketawain tuh. Kacau sih, itu di terornya malah abang mulu yang sering di ini bang ya. Ibaratnya dikagetin loh bang ya. Dikagetin gitu, diisengin gitu. Bahaya juga sih kalau kita kaget, jatuh, kenapa-napa kan resikonya ada di kita juga ya bang ya. Dan itu juga kan abang udah sering kejedot apa ya kan. Bahaya diri sendiri. Besi, segala macam. Kena apa, motor tuh yang pas, pas nampakin pocong tuh bang ya di pohon itu bang. Di pohon ya. Nah, itu ada fotonya bang ya? Ada, saya kan takutnya maling pak. Maling nyamar, kalau ada apa-apa kan saya disalahin. Gitu. Iya benar. Saya pastiin tuh, saya fotoin kan bukti. Ternyata lama-lama hilang. Dan sosoknya pun kelihatannya pocong ya bang ya? Pocong, ya. Mungkin kalau emang ada fotonya nanti kita boleh minta ya bang, boleh ditayangin di sini. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Saogi nih mengenai pekerjaannya tentang security di gudang yang isinya uang semua ya bang ya. Dan itu gudangnya di daerah Bandung dan sekarang udah pindah karena mungkin udah banyak kasus kejadian setan ya bang ya. Ditambah kemarin perampokan ya bang ya. Berarti sempat masuk berita tuh bang harusnya bang ya. Masuk berita. Gila sih. Bisa-bisanya tuh uang kayak gitu dirampok. Tuh berita tuh non-stop tuh sampai berapa bulan tuh diputer. Padahal kan itu dia ngirim uang juga ada polisinya bang yang jaga ya. Oke. Jadi ini bang, terima kasih banyak nih bang Saogi udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Dan sebelum closing buat kalian nih yang pengen bercerita juga nih seperti bang Saogi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gua Viko pamit undur diri dan bang Saogi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.